Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi perkuliahan pengembangan perpustakaan digital. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan koleksi perpustakaan digital. Oke, pertama kita masuk ke sejarah pengembangan koleksi untuk perpustakaan digital. Jadi ada 4 fase pengembangan koleksi yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Yang pertama yaitu selama akhir tahun 60-an sampai tahun 70-an. Itu sudah mulai ada otomatisasi dan operasi berbasis komputer, yaitu kaitannya dengan proses pengumpulan dan peningkatan efisiensi terhadap pengembangan koleksi. Yang kedua, tahun 80-an sampai dengan awal 90-an. Sudah mulai ada inovasi layanan berbasis komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi secara lokal dan konsorsium dari jarak jauh. Sedangkan di akhir 80-an sampai 90-an mohon maaf, yang kedua itu awal 90-an dan yang ketiga itu di akhir 90-an. Akhir tahun 90-an. Itu koleksi digital telah menyebabkan lahirnya perpustakaan digital dan hybrid. Jadi mulai muncul adanya konsep perpustakaan digital dan gabungan antara perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital yang dinamakan dengan perpustakaan hybridan. Dan sejak tahun 2000-an sampai sekarang, koleksi kolaboratif dan berbasis jaringan telah menghasilkan pengembangan sistem manajemen perpustakaan digital. Lahirnya repositori kelembagaan dan kurasi data berbasis digital. Itu untuk sejarahnya. Sekarang kita masuk ke fokus pengembangan koleksi. Jadi ada 4 bidang fokus pengelolaan dan pengembangan koleksi menurut Ballis and Smith. Ini dibuat 2011 ya. Lumayan masih relevan kalau untuk pengembangan koleksi digital. Yang pertama adalah sifat yang berubah dari koleksi lokal. Sifat yang berubah itu artinya adalah adanya pergeseran dari sumber daya cetak ke sumber daya elektronik. Jadi memang pengembangan koleksi saat ini sudah mulai bergeser ke koleksi elektronik. Selanjutnya mendefinisikan kembali tanggung jawab dan praktek manajemen koleksi. Jadi dengan adanya e-resources atau sumber daya elektronik, itu mengharuskan perpustakaan untuk meninjau kebijakan dan prosedur pengembangan koleksi. Materinya dari cetak ke elektronik telah berubah, tentu saja kebijakan pengembangannya juga akan dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Jadi termasuk dari segi merubah organisasi, tanggung jawab, pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengembangan koleksi, terkait dengan manajemen koleksi. Nah, itu juga harus didefinisikan ulang. Selanjutnya adanya terkait dengan fokus di kerjasama dan kolaborasi. Jadi dalam hal ini kerjasama dan kolaborasi diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan baru. Jadi mungkin dulu sudah ada kolaborasi ya. Kolaborasi dalam pengembangan koleksi atau kolaborasi dalam pemanfaatan koleksi atau silang layan. Akan tetapi kan masih terbatas. Dengan adanya dengan koleksi elektronik atau perpustakaan digital saat sekarang ini, kolaborasi itu justru lebih luas. Ya. Kita bisa saja mengakses koleksi di mana saja, kapan saja, dari mana saja, tanpa ada hambatan. Jadi biaya tentu semakin mudah, akses semakin luas. Dan yang keempat adalah penilaian dan evaluasi koleksi. Jadi keberadaan e-resources membutuhkan modal dan alat baru dalam melakukan penilaian dan evaluasi koleksi. Ya. Pertama untuk seleksi. Tentu yang kita seleksi e-resources berbeda dengan sedikit berbeda dengan ketika kita menyeleksi koleksi cetak. Yang jelas keberadaannya sudah berbeda.
fisiknya saja sudah berbeda. Tentu membutuhkan model seleksi dan alatnya. Dan begitu juga dengan penilaian dan evaluasi terhadap koleksi. Ini berhubungan dengan kegiatan penyiangan koleksi. Selanjutnya terkait dengan definisi pengembangan koleksi, ada beberapa pendapat atau beberapa sumber yang saya kutip. Yang pertama dari Gabriel tahun 95 nih. Beliau itu mendefinisikan bahwasanya pengembangan koleksi itu adalah proses membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk melayani kebutuhan belajar, pengajaran, penelitian, rekreasi, dan lain-lain dari pengguna perpustakaan. Jadi intinya adalah untuk melayani kebutuhan pengguna. Yang kedua dari Fieldhouse tahun 2012. Ini kegiatan pengembangan koleksi itu adalah pemilihan dan akuisisi, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya elektronik, penyimpanan dan pelestarian, penyiangan, penilaian koleksi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan koleksi. Jadi di sini beliau menekankan adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan baik pengguna, pengambil kebijakan, stakeholder lah pada umumnya. Sedangkan Shaw tahun 2012 ya cukup singkat, dia mendefinisikan bahwasanya kebijakan pengembangan koleksi adalah dokumen atau pernyataan kebijakan formal yang mempertahankan komitmen untuk membangun dan mengembangkan koleksi secara sistematis. Lanjut, Coral masih di 2012 menyimpulkan bahwasanya meskipun ada perubahan dalam format dan lokasi sumber daya, prinsip pemilihan bahan untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna tidak berubah. Artinya prinsip pemilihan atau prinsip seleksi dari pengembangan koleksi itu tidak berubah, baik dari segi baik untuk koleksi tercetak maupun koleksi elektronik. Jadi walaupun sudah ada perubahan, prinsip dasarnya itu tidak berubah. Oke, selanjutnya karakteristik utama pengembangan koleksi. Yaitu tadi menurut pendapat Coral tadi, yaitu prinsipnya tetap sama ya. Yang pertama adalah karakteristik utamanya, yaitu itu saja untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kita tidak bisa terlepas dari ini kalau kita berbicara tentang koleksi perpustakaan. Ya, yang kedua, secara sistematis memilih item koleksi yang relevan, yang sesuai dengan pengguna, yang sesuai dengan jenis perpustakaan kita. Yang ketiga, secara sistematis membatalkan pilihan item koleksi. Artinya secara sistematis membatalkan pilihan item ini adalah ya, terkait dengan penyiangan koleksi. Jadi kita bisa membatalkan pilihan atau menyiangi koleksi yang tidak lagi kita butuhkan. Ini dilakukan secara sistematis. Yang keempat itu strategi perencanaan untuk akuisisi. Yang kelima itu adalah terkait dengan penilaian. Bagaimana kita menilai sebuah koleksi itu layak untuk kita adakan. Bagaimana kita menilai koleksi itu memang tidak layak lagi untuk digunakan oleh pemustaka kita. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pertimbangan dalam pengembangan koleksi. Yang pertama adalah basis pengguna. Itu penting untuk kita ketahui. Pengguna kita siapa sih? Basisnya apakah perguruan tinggi, sekolah, masyarakat umum, rumah tangga, dan lain sebagainya. Setelah itu program yang akan didukung. Ya, kalau di perguruan tinggi kita jelas, kita mendukung program pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Bisa saja untuk perpustakaan daerah di suatu wilayah mereka mendukung program pengembangan UMKM. Setelah itu sumber daya yang tersedia. Ketika kita mengembangkan koleksi, kita juga harus pertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Apakah sumber daya yang ada itu layak dalam mendukung program yang kita rancang. Misalnya, kita ingin mengembangkan perpustakaan digital di perguruan tinggi, kita akan membalik koleksi e-book dalam jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi kita tidak punya jaringan komputer atau jaringan internet di kampus kita pun masih sering bermasalah. Kita belum punya server untuk mengelolanya sendiri dan lain sebagainya. Artinya itu kan sumber daya tidak mendukung. Atau staf
staf kita tidak ada yang melek IT. Selanjutnya pastikan memenuhi kebutuhan informasi fakultas dan mahasiswa. Ini di perguruan tinggi ya. Kebetulan Parfrey ini dia mengambil kasus di Universitas Texas di Amerika. Jadi di perguruan tinggi kita pastikan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari fakultas dan mahasiswa. mengatur e-resources dan melakukan bimbingan. Ya, jadi kita jadikan kegiatan bimbingan pemustaka dan kegiatan untuk manage e-resources ini sebagai bagian dari layanan perpustakaan. Jadi ketika kita sudah komit untuk mengembangkan perpustakaan digital, kita harus melakukan bimbingan pemustaka secara rutin. Dan selanjutnya kita pastikan bahwasanya pemilihan format digital itu merupakan bagian dari kebutuhan pemustaka. Jangan hanya sekedar gagah-gagahan saja. Kalau memang pemustaka kita sudah butuh, ya kita beli. Gitu. Tapi kalau memang belum butuh, seperti tadi sumber daya belum tersedia, mahasiswa kita masih cenderung untuk mengakses koleksi dalam bentuk tercetak. Buat apa kita membeli koleksi digital? Gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan kita dalam pengembangan koleksi untuk koleksi digital atau koleksi elektronik. Selanjutnya terkait dengan kebijakan pengembangan koleksi. Jadi kebijakan pengembangan koleksi itu harus ada keseimbangan dan prioritas yang menjadi kunci untuk mengembangkan koleksi digital. Jadi kita penting untuk menyeimbangkan disiplin ilmu yang berbeda, format sumber daya digital yang berbeda, penelitian dan pengajaran dan kampus yang berbeda. Jadi harus kita seimbangkan. Misalnya di kampus kita itu fokusnya ke bidang ilmu kesehatan. Tentu yang jadi prioritas bagi kita adalah koleksi-koleksi yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Jadi yang kita prioritaskan adalah konten yang paling dibutuhkan oleh pengguna dan memberikan nilai tambah yang signifikan atas materi cetak. Artinya keberadaan koleksi digital ini bisa mendukung, meningkatkan atau menyempurnakan koleksi cetak yang sudah kita miliki. Selanjutnya jenis materi pengembangan koleksi. Ini masih kasus di perpustakaan Universitas Texas ya. Yang pertama untuk pengembangan koleksi digital ini adalah jenis materinya itu yang pertama materi yang dibeli atau dilisensikan. Yang benar-benar kita beli dari penerbit atau melalui vendor. Yang kedua, materi yang didigitalkan oleh perpustakaan universitas. Artinya materi yang didigitalisasi sendiri oleh kita. Yang ketiga adalah substansi nilai ilmiah dari sebuah link. Artinya mungkin cukup banyak koleksi yang bersifat open access yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam database dengan mudah. Artinya koleksi tersebut kita tinggal mengambil linknya saja, kita cantumkan di website atau di katalog kita untuk bisa diakses oleh pemustaka. Akan tetapi kita harus pikirkan substansinya, apakah memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pemustaka kita. Jadi ada 3 jenis ya, jenis materinya, materi yang dilisensikan, materi yang digitalisasi sendiri, dan substansi nilai ilmiah dari sebuah link atau materi yang ada di luar perpustakaan kita. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan pengembangan e-book. Jadi baik, kita lanjutkan. Itu terkait dengan kebijakan pengembangan e-book. Yang pertama, kebijakan terkait dengan koleksi. Jadi batasannya itu kebijakan terkait dengan koleksi, personel seleksi, pendanaan koleksi, kriteria untuk seleksi, pemeriksaan duplikasi itu perlu juga kita lakukan, preferensi model pemilihannya seperti apa. Itu model akses dan pemeliharaan koleksinya harus jadi pertimbangan juga. Nah, dan ini penting juga untuk ketersediaan untuk diunduh. Jangan sampai kita melanggan sebuah koleksi atau membeli sebuah koleksi ternyata hanya bisa dibaca saja gitu. Tidak bisa diunduh. Banyak juga kasus seperti itu. Dan reading device, perangkat untuk membacanya.
Ya, contohnya seperti yang dijelaskan pertemuan sebelumnya, ada juga dua jenis ini ya untuk ebook ini ya. Format filenya ada yang PDF dan ada yang EPUB. Kalau EPUB itu butuh aplikasi khusus untuk membacanya. Sedangkan PDF itu pakai HP saja kita sudah bisa sekarang. Nah, saya kasih contoh ini. Contoh mengenai ini ebook yang kebetulan ini kita beli ya, di perpustakaan UNAN. Nah, ini dia Cultural Competence in Health. Saya klik ini. Nah, ini ada dua pilihan di sini, download book PDF atau download EPUB, book EPUB gitu. Kalau ini dalam bentuk PDF, kalau ini dalam format EPUB. Format EPUB ini kita harus punya aplikasi khusus untuk bisa membacanya gitu. Nah, jadi ini harus jadi pertimbangan juga gitu. Kalau hanya EPUB saja, kemungkinan pengusaha kita akan kesulitan untuk membacanya. Kalau PDF ini sudah sudah universal ya, sudah umum. Jadi tidak ada yang tidak bisa membaca aplikasi PDF ini. Ya pakai HP bisa, pakai komputer atau laptop apalagi. Oke, itu terkait dengan reading device. Oke, yang terakhir itu tentang penyiangan. Kita juga harus membuat kebijakan tentang bagaimana sih cara kita menyiangi koleksi e-book ini. Baik waktu penyiangannya, metodenya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kebijakan tentang pengembangan repositori. Jadi untuk kebijakan pengembangan repositori ini agak sedikit unik ya, berbeda dengan e-book tadi ya. Jadi di repositori ini peneliti di internal kita, misalnya perguruan tinggi, yaitu dosen, para peneliti atau mahasiswa, merupakan supplier konten sekaligus pengguna. Jadi dosen dan mahasiswa kalau di kampus itu merupakan mereka yang mensuplai konten atau isi dari repositori ini, sekaligus mereka yang menggunakan, gitu, mahasiswa yang menggunakan. Nah, itu uniknya. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan proses pengumpulan, kita meminta bahan kepada mereka, kepada dosen dan mahasiswa itu tanpa ada kompensasi finansial. Gitu. Artinya kita memang dalam tanda kutip memaksa mereka untuk mengumpulkan hasil penelitiannya tanpa dibayar. Selanjutnya dalam mempromosikan repositori kelembagaan merupakan tantangan dalam pengembangan koleksi. Jadi banyak tantangan sebenarnya dalam mempromosikan repositori kelembagaan ini. Ada pihak yang sangat gigih untuk menentang, tidak boleh dibuka aksesnya untuk umum. Ada yang mendukung untuk dibuka aksesnya untuk umum. Cukup banyak. Bahkan ketika kita minta mereka untuk mengumpulkan hasil penelitiannya untuk disimpan di repositori, banyak juga yang menolak, yang tidak mau. Nah, itulah tantangannya dalam pengembangan koleksi repositori. Selanjutnya adalah perbedaan persepsi dari pemangku kepentingan terhadap repositori. Nah, ini yang masih sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Jangankan untuk menyatukan persepsi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di satu perguruan tinggi saja, di internal saja perbedaan persepsi ini masih kuat. Ada perguruan tinggi yang sudah melayangkan repositorinya secara open access, artinya kontennya bisa diakses dan download secara full text oleh siapa saja. Dan sebagian besar perpustakaan pun masih tidak mau membuka layanan repositorinya. Mereka masih menerapkan close access sampai saat sekarang. Jadi perbedaan persepsi inilah yang sampai saat ini masih belum bisa disatukan. Nah, itu terkait dengan repositori. Setelah itu kita masuk ke kriteria pemilihan koleksi untuk digitalisasi.